Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Taib ayuhal ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya, semoga antum masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melanjutkan belajar nahwu melalui sistem online ini. Namun sebelumnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Di atas nikmat kesehatan tersebut kita harus bersyukur terhadap nikmat yang terbesar yang telah Allah berikan pada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah, kemudian ittiba' sunnah ala manhajis salaf, di mana tidak semua manusia Allah muliakan dengan nikmat-nikmat ini. Ya, dengan nikmat ini ya Allah menjanjikan apabila kita beriman dengan sebenar-benarnya, ya, maka Allah akan memasukkan kita kelak dalam surganya dengan beribadah, ya, mengikuti sunnah nabinya berdasarkan pemahaman salaf. Barulah amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita juga mengucapkan salam dan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada umatnya tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini mengajarkan tauhid, ya, mengajarkan tauhid sehingga kita terbebas dari gelapnya kesyirikan yang merupakan kezaliman yang terbesar. Baik, di pagi hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang nahwu. Ya, kemarin kita sudah sedikit membahas tentang adat dan ma'dud, ya, dari bilangan 1 sampai 10. Kemudian kita juga sudah membahas dari 11 sampai 20, ya. Ustaz ingin mengingatkan kembali, ya, untuk bilangan 1 dan 2 baik ma'dud atau mudzakkar itu semuanya sama, dan ucapan adatnya, ya, itu boleh disebutkan. Contoh misalnya Ustaz ingatkan antum, misalnya kita buat contoh kitabun, itu artinya udah satu buku, ya. Nah, boleh antum kalau mau menyebutkan wahidunnya yang artinya juga satu buku. Jadi antum sebut kitabun artinya satu buku, antum tambahkan kata wahidun juga satu buku. Jadi ini boleh, ya. Kemudian antum lihat di situ kitabun itu ma'dud, kemudian wahidunnya itu adat, ya. Nah, adatnya itu mudzakkar karena kitabunnya mudzakkar, karena kitabun di situ ma'dudnya itu mudzakkar. Maka kitabun wahidun. Nah, kalau misalnya kita buat contoh ma'dudnya itu muannas, maka satunya itu harus muannas juga. Contoh misalnya kita buat misalnya madrasatun, itu artinya satu sekolah. Antum sebutkan madrasatun wahidatun, artinya juga satu sekolah. Di situ madrasah menjadi ma'dud yang bentuknya muannas, maka kata wahidatun juga bentuknya harus muannas, ya. Begitu juga dengan bilangan 2. Misalnya kita buat contoh kitabani, ya, artinya 2 buah buku. Boleh antum sebutkan kitabanisnani, 2 buku, ya. Di situ kitabani itu juga mudzakkar yang bentuknya musanna 2, ya, tambahan alif dan nun menjadi kitabanisnani. Nah, kitabani itu mudzakkar, maka adatnya 2 tadi harus bentuknya mudzakkar juga, isnani, ya. Nah, kalau muannas ma'dudnya maka adatnya juga harus muannas. Maka kita buat contoh madrasatani, ya. Nah, boleh disebut boleh tidak disebutkan bilangan 2-nya atau adatnya, ya. Madrasatani itu artinya udah 2 sekolah. Antum sebutkan madrasatanis natani, itu artinya 2 sekolah. Nah, di situ madrasatani dia itu muannas, kemudian dia bentuknya 2 musanna, jadi dia muannas musanna.
Jadi antum nanti harus bisa membedakan antara apa itu muannas, apa itu musanna, karena itu bakal sering nanti dimunculkan dalam pelajaran ataupun dalam soal-soal ujian, ya. Karena kata madrasatani itu dia muannas dan dia musanna, maka adatnya juga harus isnatani, ya, yang juga itu musanna muannas, ya. Baik. Nah, kemudian untuk bilangan 3, ya, untuk bilangan 3, ini kaidah yang berlakunya adalah apabila ma'dudnya itu mudzakkar, maka adatnya harus muannas, ya. Dan untuk bilangan 3 ini atau adat ini dari mulai 3 sampai 10, ma'dudnya itu harus bentuknya jamak yang dia baris kasroh. Contoh misalnya, ya, kita buat salah satu kutubin, ya, salah satu kutubin. Nah, di situ kutub adalah jamak dari kitab. Nah, untuk menentukan adatnya itu mudzakkar atau muannas bukan dilihat dari bentuk jamak, bukan dilihat dari kata kutub tersebut, tapi dikembalikan kepada bentuk mufradnya. Kalau mufradnya itu mudzakkar, maka adat dari 3 sampai 10 itu harus bentuknya muannas. Nah, cuma ma'dudnya itu harus bentuknya jamak yang baris kasroh. Jadinya salah satu kutubin, arba'atu kutubin, ya, khamsatu kutubin, sittatu kutubin sampai asyaratu kutubin. Nah, itu kaidah yang berlaku kalau ma'dudnya itu mudzakkar, maka adatnya itu harus muannas. Untuk ma'dud dari 3 sampai 10 bentuknya harus bentuk jamak yang baris kasroh. Oke, bisa dipahami, ya? Taib. Nah, untuk yang bilangan selanjutnya, ya, yang muannas maksudnya, jika ma'dudnya muannas maka adatnya harus mudzakkar. Nah, bentuk jamaknya juga sama seperti tadi. Bentuknya bentuk ma'dudnya tadi harus bentuknya itu jamak baris kasroh. Contoh misalnya, ya, kita buat salasu banatin, ya, itu contohnya. Salasu banatin, arba'u banatin, khamsu banatin, sittu banatin sampai asyru banatin. Nah, itu kaidahnya. Namun, ya, mungkin masih ada yang bingung, Ustaz, di buku itu Ustaz ada yang ma'dudnya itu dari bilangan 3 sampai 10 bentuknya jamak, Ustaz, tapi barisnya baris atas. Nah, ini pengecualian dari kaidah dari yang udah Ustaz sebutkan tadi. Nah, dia menjadi baris atas dan bukannya baris kasroh karena ada kata-kata dalam bahasa Arab yang memang nggak bisa baris kasroh, tidak bisa baris kasroh. Nah, ketika dia harus kasroh, dia digantikan jadi baris fathah. Contoh kata madrasah, kita buat 3 sekolah, ya, dia bukan salasu madarisin, salah, tapi salasu madarisa, karena kata madrasah ketika jamak dia nggak bisa dia berbaris kasroh, dia harus berbaris fathah. Kaidah ini kalau nanti antum ingin membahasnya, ini termasuk ke dalam isim alladzi la yansharif. Isim alladzi la yansharif itu artinya isim yang tidak menerima baris tanwin dan tidak menerima baris kasroh. Ketika dia harus berbaris kasroh, baris penggantinya adalah baris fathah, ya. Kalau belum paham juga, ini belum bahasan kita sampai sini sebelumnya, ya. Nah, maka Ustaz anggap ini nggak perlu dibahas terlalu panjang. Taib. Nah, sedangkan untuk yang dari 11 kemudian 12, ya, ini harus antum ingat juga, kalau ma'dudnya itu mudzakkar, maka bilangan satuannya, ya, bilangan satuannya dia harus bentuknya itu muannas, dan kata bilangan puluhannya itu harus bentuknya mudzakkar, ya. Dan ma'dud dari bilangan 11 sampai 20 itu bentuknya mufrad mansub. Mufrad itu 1, mansub itu baris atas. Contoh misalnya, ya, ahada asyara taliban, ahada asyara taliban, ya, afwan. Untuk bilangan 11 dan 12
ma'dudnya itu mudzakkar, adatnya semua juga mudzakkar. Ya, ahada itu mudzakkar, asyara itu mudzakkar, taliban juga mudzakkar. Ya, ahada asyara taliban. Begitu juga dengan 12. Ya, isna asyara taliban. Nah, kalau dari 13 sampai 20 bilangan satuannya itu muannas, sedangkan puluhannya itu mudzakkar. Ya, baru nanti ma'dudnya itu bentuknya mufrad mansub. Contohnya, perhatikan ya. Bilangan satuan itu misalnya contoh 13. Nah, 3 itu bilangan satuan. Ya. Nah, dalam bahasa Arab untuk menyebut 13 itu 3 10. 3 10. Ya. Maksudnya 10 tambah 3 jadinya bilangannya 13. Ya, ini jangan bingung nanti. Nah, untuk bilangan atau untuk ma'dud yang dia mudzakkar, ya, dari 13 sampai 20, maka satuannya itu bentuknya muannas. Nah, puluhannya bentuknya mudzakkar. Kita buat contoh, salasata asyara taliban, salasata asyara taliban, arba'ata asyara taliban, khamsata asyara taliban, sampai ishruna taliban. Nah, bisa dipahami nih ya. Nah, sekarang kita beranjak ke yang muannas. Nah, untuk yang muannas 11 dan 12 ma'dudnya jika dia itu muannas, maka bilangan satuan ataupun puluhannya itu bentuknya harus muannas. Contoh misalnya ya, ihda asyrata taliban. Nah, ihda itu muannas, ada alif maksurah di ujungnya, itu yang menandakan bahwasanya kata ihda itu muannas. Nah, asyrata sudah sangat jelas bahwasanya dia muannas karena ada tamarbutahnya, ya. Nah, talibatan, nah itu muannas, murid perempuan. Ihda asyrata talibatan. Nah, untuk 12-nya juga begitu. Isnata asyrata talibatan. Isnata perempuan, ya, ada tanya, ya, ta. Kemudian asyrata, ya, ada tamarbutah. Kemudian talibatan sebagai ma'dudnya. Nah, untuk bilangan 13 sampai 20 bagi yang ma'dudnya itu muannas, maka bilangan satuannya itu bentuknya mudzakkar, ya. Bilangan satuannya bentuknya mudzakkar, sedangkan bilangan puluhannya itu ya, kita buat contohnya ya, misalnya ya, salasa asyrata talibatan, salasa asyrata talibatan. Nah, bilangan satuannya itu mudzakkar, salasa, nggak ada tamarbutahnya. Sedangkan bilangan untuk puluhannya dia bentuknya muannas, ada tamarbutahnya, salasa asyrata talibatan. Nah, sedangkan ma'dudnya itu sama seperti mudzakkar tadi, bentuknya harus mufrad mansub, ya. Salasa asyrata talibatan, arba'a asyrata talibatan, khamsa asyrata talibatan, sitta asyrata talibatan, sampai ishruna talibatan. Baik. Jadi untuk adat dan ma'dud ini memang agak sedikit ribet kalau antum enggak perhatikan benar-benar ya apa yang Ustadz ajarkan. Nah, jadi untuk mengulang pelajaran yang lalu itu juga membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Nah, sekarang barulah kita akan masuk ke pelajaran hari ini, ya. Sengaja Ustadz ulang tadi agar antum bisa merefresh apa yang sudah antum hafal, ya, yang udah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan, ya, adat wa ma'dud. Kata bilangan 20, 100, 1000. Nah, antum lihat di situ contohnya ya, al-amsilah. Lihat di situ, inda tariqin 20 kitaban. Nah, kemudian ma'a tajirin 50 sayyaratan. Ya, fil madrasati mi'atu tilmidhin wa sab'una tilmidhatin. Fil maidani alfu, itu alfu bukan alifu, ya, alfu 1000 artinya. Fil maidani alfu jundiyin wa khamsu mi'ati talibin, ya. Amama suqi mi'atun wa khamsuna wa thalathuna
mi'atun wa khamsun wa thalathuna darajatan. Ya, antum lihat di situ ya. Al-maidan itu artinya tanah lapang. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Ya, perhatikan. Keterangan untuk bilangan 21 sampai 99, maka satuannya disebut di depan, kemudian diikuti puluhan dan dihubungkan dengan kata waw. Ya, lihat di situ. Saya ulangi, untuk bilangan 21 sampai 99, maka satuannya disebut di depan, kemudian diikuti puluhan dan dihubungkan dengan kata sambung waw, ya. Nah, kita lanjut. Nah, tuh lihat di sini, ya. One. Nah, lihat di sini, ya. Wahidun wa ishruna. Nah, bilangan satuan itu wahidun, ya. Kemudian barulah bilangan puluhannya wahidun, kemudian ishruna. Tapi harus ada huruf penghubungnya di situ, huruf waw. Jadi orang Arab bilang 21 itu 1 dan 20 kalau kita ngartikannya. 1 dan 20, ya. Nah, jadinya 21, ya. Lihat kemudian di bawahnya salasatun wasittuna. Nah, 23, tis'un wa tis'una. Nah, wahidun wa ishruna 21, salasatun wasittuna 23, tis'un wa sittuna 99. Nah, nomor 2. Untuk bilangan gabungan terdiri dari ribuan, ratusan dan puluhan serta satuan, maka menyebutkannya dimulai dengan ribuan, ratusan, kemudian satuan, lalu puluhan. Nah, lihat di situ contohnya. 1223, alfun wa mi'atani wa salasah wa ishrun. Alfun 1000, wa mi'atan 200, 1200, salasah 3, wa ishruna dan 20. 1223. Nah, ingat ya, kalau 1000 ratusan, ya, tengok di situ, ribuan, ratusan dan puluhan serta satuan, maka penyebutannya adalah mulai dari ribuan, ratusan, kemudian satuan, lalu puluhan. Nah, yang di akhirnya aja, jadi ribuan, ratusan, satuan, baru puluhan. Kayak di contohnya itu alfun 1000, wa mi'atan dan 200, wa salasah 3, wa ishruna 20. Berarti 1223. Ingat urutannya ya. Ribuan, ratusan, satuan, baru puluhan. Beda dengan bahasa Indonesia. Nah, lihat lagi di bawahnya. Alfani 2000, wa khamsumi'ah 500, wa arba'ah 4, wa salasun. Berarti 2534. Bisa dipahami itu? Ingat susunannya ya. Ribuan, ratusan, puluhan, ribuan, ratusan, satuan, baru terakhir puluhan. Ya, taib. Lihat yang selanjutnya. Ya, 15.476. Khamsata. Ya, ini enggak boleh khamsatu, salah. Ini bukunya salah, ya. Khamsata asyara. Ini udah kita pelajari kemarin. Untuk bilangan belasan, ya, baik bilangan satuan ataupun puluhannya, barisnya hanya satu, yaitu baris fathah. Enggak boleh baris selain fathah. Jadi buku ini mungkin salah cetak. Khamsata asyara alfan wa arba'u mi'atin, ya. Khamsata asyara alfan itu 15.000, wa arba'u mi'ah 400, sit 6 wa sab'un 70. Berarti khamsata asyara alfan 15.476. Nah, ingat ya, ribuan ini susunannya, ingat nih, ribuan, ratusan, satuan, baru puluhan, ya. Nah, semuanya itu ada penghubung wa-nya, jangan lupa, ya. Nah, taib, lihat yang nomor 3. Ma'dud untuk bilangan 20 harus mufrad dan dibaca nasab.
Nah, di sini ma'dud untuk bilangan 20 harus mufrad dan dibaca nasab baris atas. Antum tengok di situ. Ya. Nah, sedangkan untuk bilangan 100 dan 1000 maka ma'dudnya harus mufrad dan dibaca jar. Ya, salah satu tanda jar adalah kasroh. Antum lihat di bawahnya itu contoh mi'atu qalamin. Nah, qalam di situ itu ma'dudnya. Mi'ah itu adatnya yaitu 100. Nah, untuk ma'dud apabila adatnya itu 100 sampai 1000 maka ma'dudnya itu bentuknya mufrad majrur. Mufrad baris bawah. Makanya di situ qalamin. Qalam itu satu pulpen sebenarnya artinya. Ya, tapi kalau di depannya udah ada adatnya tertentu maka harus diartikan dengan adatnya. Nah, walaupun mufradnya itu bentuknya mufrad tapi diartikan dengan jumlah adatnya. Ya, mi'atu qalamin 100 pulpen. Nah, bentuk ma'dud bagi adat yang 100 sampai 1000 ma'dudnya itu mufrad kasroh, mufrad jar. Ya. Nah, di situ mi'atu qalamin 100 pulpen. Alfu mirsamah 1000, kalau nggak salah Ustadz ya, mirsamah ini mungkin bisa diartikan dengan apa ya, jangka mungkin ya artinya ya. Nanti antum silakan cari ya. Alfu mirsamah ya. Nah, untuk bilangannya ini, nah kemudian kita tengok nomor 4 ya. Kemudian perhatikanlah adat dan ma'dud dari bilangan 1 sampai 100 ya, seperti tersebut pada tabel di bawah ini. Nah, antum lihat sini. Wahidun ya, ini mufrad ya, mudzakkar, bisa juga ahadun, wahidatun atau ihda. Isnani ini mudzakkar, isnatani ini muannas ya. Tengok di sini. Nah, lanjut. Salasah ya, salasun, salasatun. Nah, tulis salasatun itu boleh ada dua jenisnya. Arba'un, arba'atun. Khamsun, khamsatun, sittun, sittatun, sab'un, sab'atun, samanin. Nah, kalau 8 untuk mudzakkar dia bentuknya samanin ya. Jadi misalnya kita bilang 8 murid perempuan, samani talibatin ya. Samani talibatin, dihilangkan ninnya jadi ni. Ya, sama kayak misalnya sab'u talibatin ya, bukan sab'un talibatin tapi sab'u talibatin. Nah, kalau untuk perempuan 8 ya samanin, tapi kalau udah ada kawannya atau ma'dudnya maka samani talibatin ya, bisa dipahami ya. Nah, samania itu untuk mudzakarnya ya. Taib. Lihat selanjutnya. Tis'un, tis'atun, asyarun, asyratun ya. Asyarun, asyratun, ahada asyara, ihda asyrata, isna asyara, isnata asyrata, thalatha asyrata, thalathata asyara, arba'a asyrata, arba'ata asyara, sampai seterusnya ya. Thamaniya asyrata, thamaniyata asyara ya. Kemudian tis'a asyrata, tis'ata asyara, terus. Nah, lihat sini isyruna. Nah, salasuna. Nah, ini untuk bilangan dari 20 ini seterusnya ya, itu udah nggak dibahas lagi bentuk ma'dudnya mudzakkar atau muannas ya. Antum bilang 20 murid laki-laki, isruna taliban, isruna talibatan, salasuna taliban, salasuna talibatan. Ya, tengok. Arba'una kan nggak ada dibikin sini lagi kan, mudzakkar muannas. Tengok di sini. Nah, sementara untuk bilangan yang sebelumnya misalnya dari 11 atau mulai dari 1 sampai 19 itu masih dibahas masalah adat dan bentuk ma'dudnya mudzakkar atau muannas, gimana nanti adatnya. Sedangkan kalau udah masuk dalam bilangan salasuna dan seterusnya tidak ada lagi pembahasan ya, ma'dudnya itu apakah dia mudzakkar atau muannas ya. Situna, contoh misalnya 60 murid perempuan, situna talibatan, situna taliban, 60 murid laki-laki. Nah, seterusnya ya. Mi'ah, tengok penulisan mi'ah ini ya. Jadi ada dua penulisan mi'ah ya. Mi'ah itu penulisannya itu ada yang bentuknya begini, mi-nya ya dibaca mi tapi menggunakan alif.
Yang sementara yang dalam kurung itu mi'ah biasa penulisannya. Jadi dua-dua penulisan ini nggak ada masalah ya. Mi'atani juga ada dua penulisannya. Nah tengok, salasu mi'ah, salasu dan mi'ahnya digabung ya. Arba'u mi'ah. Nah itu, jadi bukan arba'u dipisah, mi'ahnya juga dipisah, enggak ya, udah digabungkan ya. Nah lihat terusnya di situ, khamsu mi'ah ya. Nah di situ kemudian sittu mi'ah ya, sab'u mi'ah, thamanu mi'ah, tis'u mi'ah. Nah lihat di situ. Nah alf, 1000, alfan, 2000, salah satu alaf. Nah untuk bilangan 3 ya, 3000. Nah satuannya itu dibikin bentuk jamak ya, sedangkan untuk bilangan 3-nya ya, dia bentuknya mufrad dan situ bentuknya muannas. Nah alafnya itu bentuknya jamak kasroh. Ini masih dalam bahasan adat ya, masih dalam bahasan adat, bukan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya ini udah nggak usah diributkan lagi. Untuk bilangan semisal 3000 itu, maka salah sahnya itu bentuknya muannas ya. Kemudian untuk ribuannya dirubah menjadi bentuk jamak kasroh, alaf, salah satu alaf, arba'atu alaf, khamsatu alaf, asyaratu ya, asyratu alaf, mi'atu alaf, alfu alf ya, alfu alfin itu artinya sejuta ya. Nah antum lihat di sini ya, ada tadribat ya, ada tadribat ini ya, sebenarnya udah mudah, udah dibarisi, jadi nggak perlu antum kerjakan ya, tinggal antum coba barisi aja ini kata-kata yang di awal yang berada di dalam kotak itu ya. Ini nggak usah dikumpul, cukup antum kerjakan di rumah sebagai tugas pribadi aja ya. Nah lihat sini ini juga ya. Nah ini yang mau Ustaz antum buatnya dalam bahasa Arab, ulangan ya. Lihat ulangan satu saja, ini antum coba buat ke dalam buat dalam tulisan ya. Lihat situ 2130, 1555, dari nomor 1 sampai nomor 5 ini saja yang Ustadz minta antum untuk mengerjakannya, nanti dikumpul di malam hari batas terakhirnya ya. Nah saya rasa udah bisa Ustadz akhiri pelajarannya ya. Mudah-mudahan antum paham apa yang Ustadz ajarkan. Jika ada yang belum paham, nanti silakan tanyakan secara pribadi ke nomor Ustadz ya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat bagi antum ya. Saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.